Aku juga pengen sebenarnya, cuma ya balik lagi ya waktu gitu. Aku pengen punya anak satu dengan punya anak dua kan beda. Soal anak, Bunga Citra Lestari kabarnya akan memberikan adik bagi Noah Sinclair putranya. Lantaran kesibukannya, Bunga Citra Lestari belum bisa mewujudkan keinginan tersebut dalam waktu dekat. Namun momongan bukanlah kuasa BCL. Jika memang diberikan oleh Tuhan, dia akan menerima dengan senang hati. Begitu pula sebaliknya. Jika masih belum dikaruniai momongan kedua dalam waktu dekat, BCL masih akan terus fokus bekerja sambil menunggu anugerah selanjutnya datang dari Yang Maha Kuasa. Kalau dikasih juga ya nggak masalah, mau, alhamdulillah. Tapi nggak kita rencanain. Noah sih biasa aja. Aku juga pengen sebenarnya, cuma ya balik lagi ya waktu gitu. Aku pengen punya anak satu dengan punya anak dua kan beda. Hal itu disebabkan BCL masih disibukkan dengan syuting beberapa film layar lebar yang dibintanginya. Memang dari akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini sampai agak ke pertengahan memang aku ngambilnya memang buat jadi syuting. Karena menurut produser aku dan label aku kemarin kayak apa ya, kelamaan nih kalau kita nggak keluarin album, nggak keluarin lagu, karena lagu-lagunya udah banyak jadi single, udah banyak yang dipakai di sinetron, di film, tapi kok belum ada fisiknya. Buat Bunga Citra Lestari harus mengatur waktu untuk hamil anak kedua. Sebagai ibu, ia tidak ingin anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian penuh karena kesibukannya. Ia pun ingin memberikan yang terbaik bagi Noah dan adiknya kelak. Anak satu aja kayaknya kita bagi waktunya juga harus ekstra sekali gitu. Maksudnya harus diatur sekali. Kalau punya anak dua, jangan sampai anaknya malah gak kita perhatikan gitu. Noah dapat privilege aku cuti hampir 3 tahun waktu itu untuk sama dia nyusuin semuanya segala macam. Jadi kalau memang aku mau punya anak, aku pengen bisa seperti itu juga gitu. Paling nggak cuti lah 1 tahun untuk aku bisa sama anakku. Nah kerjaan aku tuh udah masuknya sampai ke tahun-tahun yang mana gitu. Jadi aku tidak ingin mengecewakan orang-orang yang bekerja dengan aku juga. Bukan hanya perubahan bentuk perut, tuduhan netizen, BCL hamil 3 bulan juga diperkuat dengan riwayat kehamilan anak pertamanya dulu. Kabar ekstra julid, tampilan fisik BCL dengan perut buncit itu dinilai memiliki kemiripan dengan kondisinya saat hamil Noah. Semasa masih bersama almarhum Ashraf Sinclair, baik bagian wajah maupun tubuh BCL tampak lebih berisi. Bandingkan saja perut buncit BCL sekarang dengan tubuhnya saat hamil anak pertama tahun 2010 silam. Inilah rekaman video Bunga Citra Lestari yang kini menghebohkan jagat maya. Gimana kamu logiknya itu gimana? Ya. I eat just because. Okay, you wanna see? Okay. It's not flat. It's ibu-ibu ya. Okay. So kalau aku flat aku gini. But this is like normal. Tunjuk bukti, oke. Normal human being. Ya, normal. Yang suka makan tengah malam. Kalau pregnant itu gini. This guy, this, but nobody accusing me very pregnant. Berapa bulan nih?
Ini udah mau melahirkan. Oman udah melahirkan sikap. Tahu? Ini berapa berarti? Iya dong. Kalah ini Mbak. Oh kebetulan memang jadi my body shape tuh memang agak apa? Ter-angle kok. Tapi kan orang not everybody understand angle, not everybody understand bloating happening, the period, ya kan? Tapi ya, cuma sedih aja kan berarti. Jadi gini, for me kayak, oke, 2 years ago, 3 years ago, I was very skinny, I lost a lot, padahal makan terus. Tapi sekarang kan, aku makan sama seperti dulu, tapi sama kayak gini. Aku tuh berharap mungkin orang lebih, karena nih bisa lebih segar, lebih healthy, lebih happy. Karena mungkin fase-fasenya sudah dilewati, masih ada, masih panjang. Cuma yang berat-berat banget tuh mungkin udah lebih sedikit, gitu kan. Daripada, tapi malah jadi banyak negatif. Tapi bukan the body shaming is a shame of the world. Not only Sosok pria ganteng nan tajir, Rino Soedarjo, benar-benar mengubah kehidupan seorang Gisela Anastasia. Ia jatuh cinta dan menjalin asmara, padahal sebelumnya pernah berjanji bakal menutup hati. Sebutan menjilat ludah sendiri pun akhirnya tak bisa dihindari. Bentuk tubuh dan aura wajah Gisel juga banyak mengalami perubahan berarti. Bila dahulu Gisel lebih kurus dan seringkali menampilkan wajah biasa, kini tubuhnya kian berisi dan selalu berseri-seri. Semua tentu karena sosok Rino Soedarjo yang mampu meluluhlantahkan janji dan perasaannya. Momen paling nyata terlihat saat Gisel memberikan kejutan ulang tahun pada Rino beberapa hari lalu. Gisel datang membawa kue spesial dengan perasaan cinta yang sangat dalam. Saat ditemui hari Kamis kemarin, Gisel juga selalu menampilkan hati yang berbunga-bunga ketika ditanya mengenai sang kekasih Rino Soedarjo. Kesedihan dan segudang masalah di masa lalu seperti lenyap seketika kala Gisel bertemu dengan Rino Soedarjo. Ia kembali menemukan makna cinta dan kebahagiaan yang sebelumnya pernah terenggut keadaan. Lantas apa yang membuat Gisel jatuh cinta pada Rino Soedarjo? Mampu meluluhlantahkan hati dan perasaan Gisel, sosok Rino Soedarjo memang bukan pria biasa. Selain memiliki wajah tampan menawan yang membuat Gisel jadi budak cinta, ia juga seorang anak konglomerat yang memiliki bisnis segudang. Bisnisnya merajalela, mulai dari media, perhotelan, otomotif, hingga kuliner. Dari gambaran sosok Rino Soedarjo, nampak wajar jika Gisel jatuh cinta sampai melanggar janji sendiri. Ia dinilai penuh tanggung jawab dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Namun menariknya, antara Gisel dan Rino ternyata memiliki sikap berbeda mengenai perasaan cinta. Hasil analisa dari tanggal lahirnya terungkap jika Rino bukanlah tipe pria yang mudah jatuh cinta. Sementara itu di sisi lain, Gisel disebut seringkali aji mumpung, bahkan mudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Perbedaan tersebut disinyalir bakal menjadi rintangan bagi hubungan asmara Gisel dan Rino ke depan. Apalagi sebelumnya pernah geger kasus asusila di mana video syur Gisel pernah beredar di dunia maya. Rintangan lainnya yang paling besar disinyalir datang dari orang tua. Terbukti hingga saat ini, Rino belum memperkenalkan Gisel pada keluarganya. Benarkah keluarga Rino tak memberi restu pada jalinan asmara itu? Berbeda dengan Rino yang belum memperkenalkan sang kekasih kepada keluarganya, Gisel telah melangkah lebih jauh. Rino sudah dipertemukan dengan buah hatinya Gempi untuk bisa menjalin kedekatan. Gisel juga sudah memberitahu sang mantan suami Gading Martin untuk meminta doa. Dan bahkan, hubungan asmara tersebut juga sudah sampai ke telinga sang mantan pacar Wijaya Saputra alias Wijin. Gisel nampak sangat antusias. Dari auranya terlihat ia berharap bisa melangkah ke pelaminan bersama Rino Soedarjo.
Tetapi mirisnya di sisi lain, banyak pihak yang meminta Giselle balikan dengan Gading Martin, terutama demi kebaikan Gempi.